Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita yang pada sore hari ini kita sampai kepada bab ghusl, bab tentang mandi, begitu ya. Bab tentang mandi. Setelahnya kita selama ya kurang lebih beberapa bulan kita membahas tentang kitabul wudu, dan alhamdulillah sudah selesai tentang kitabul wudu, dan kita masuk sekarang pada bab tentang mandi. Bab tentang mandi. Hanya dalam kitabnya Imam Bukhari sebelum masuk kepada hadis-hadis tentang itu, beliau mengutip beberapa ayat dahulu. Dalam hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43. Jamaah yang Allah muliakan, kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 6-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junub fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, apabila kalian hendak berdiri ila sholat, untuk menunaikan sholat, maka fagsilu wujuh, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan basuh pula kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai sikut. Kemudian wamsahu, kalau fagsilu itu arsuhlah, kalau wamsahu itu artinya basuh, sapulah firu'usikum kalian, wa arjulakum, dan kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junub, wa in kuntum, dan apabila kalian itu junuban, dalam keadaan junub, maka fatahharu, bersucilah. Wa in kuntum mardo, apabila sakit, atau ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, jaa ahadum minkum, atau salah seorang di antara kalian datang di buang air, ya, atau lama
menyentuh an-nisa perempuan, falam tajid, kemudian kalian tidak menemukan ma'an air, maka fatayamamu, hendaklah bertayamum su'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Kemudian wamsahu biwujuhikum, basuh wa aidikum minhu, dan dua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaja'ala alaikum, tidaklah Allah menghendaki atas kalian min haraj, dari kesulitan. Walakin, tetapi Allah yuridu, menghendaki, liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmat atas kalian, la'alakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, nah ayat ini sudah kita bahas sebelumnya pada bab tentang wudu. Namun di sini Imam Bukhari menyertakan masuk kepada hadis-hadis tentang mandi. Itu beliau menyertakan kembali, mengawali tulisannya dengan menuliskan pada ayat 6. Jamaah yang Allah muliakan, dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini, maka tegaslah bahwa bersuci itu bisa dilakukan dengan air, dengan tanah, juga bisa. Hanya kalau dengan air itu namanya berwudu, dengan tanah artinya bertayamum, begitu ya. Nah, ayat di atas ini juga dan untuk wudu dan mewajibkan untuk mandi, gitu. Jadi ayat di atas mewajibkan untuk wudu dan mewajibkan untuk mandi. Nah, jadi di sini dikatakan apa namanya? Jadi wudunya dimulai dengan idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Nah, begitu ya. Dimulai dengan membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan kaki sampai mata kaki. Nah, itu perintah berwudunya seperti itu. Jamaah yang Allah muliakan, juga ayat ini juga menyuruh kita untuk mandi. Yang disebut dengan mandi itu tentu mandi wajib, begitu ya. Apabila itu, nah kalau wudu itu bisa untuk sholat, kalau mandi itu untuk junub, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan masalah wudu, begitu ya, terkait dengan masalah wudu, kenapa ini ayat ini dalam hal wudu itu hanya sebatas memerintahkan untuk membasuh wajah, satu, dua, membasuh dua tangan sampai sikut, dan ketiga itu mengusap kepala dan kaki sampai dua mata kaki. Hanya itu, begitu. Ini pertanyaannya ya. Jadi wudu yang diceritakan dalam Al-Quran itu begitu sederhana, yakni membasuh wajah satu, kemudian membasuh dua tangan sampai sikut, dan ketiga mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dua kaki. Nah, jadi hanya sekitar 4 atau 5 ya. Jadi ini 1 wajah, 2, 3, 4 poin dalam wudu yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Nah, kenapa ini? Apakah ada pertentangan? Itu pertanyaannya dalam Al-Qur'an dengan yang hadis, dan hadis tentu tidak. Karena fungsi hadis tidak mungkin menyalahi Al-Qur'an. Hadis fungsinya di samping untuk menjelaskan Al-Quran, juga adalah untuk memerinci secara detail
apa yang belum jelas dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini hadis memerinci cara wudhu. Nah, oleh karena itu seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian, dibagi dua. Ada wudhu yang sempurna namun terbatas, ada wudhu yang sempurna dan lengkap, begitu. Nah, jadi wudhu itu ada dua, ada wudhu yang sempurna namun terbatas, ada wudhu yang sempurna namun lengkap, begitu. Nah, dalam ayat Al-Quran ini itu digambarkan wudhu yang sempurna namun terbatas, gitu ya. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh keadaan air. Terbatas oleh keadaan air, salah satunya. Nah, jadi kalau kita itu airnya terbatas, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wudhu sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini. Jadi beliau hanya membasuh membasuh tangannya sampai sikut dan kemudian mengusap kepala dan membasuh kakinya. Hanya segitu. Nah, jadi terjawab sudah hadirin sekalian, ya kenapa nih wudhu Rasul itu begitu cukup, air sedikit pun bisa cukup untuk berwudu seperti itu. Ini namanya berwudu yang terbatas namun sempurna, atau wudu yang sempurna namun terbatas oleh air. Nah, hadirin jamaah sekalian, itulah ya. Jadi ayat ini mewajibkan untuk wudu dengan wudu yang terbatas. Ya. Adapun wudu yang sempurna namun tidak terbatas, lengkap artinya wudu yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu itu. Jadi seperti kita mencuci tangan tangan dulu, kemudian menyela-nyelanya dan sebagainya, itu adalah wudhu yang sempurna, yang lengkap, begitu. Ini bahasan kita kemarin, gitu. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, sekarang wa in kuntum junuban, apabila kalian itu dalam keadaan junub, nah, kemudian tidak dalam keadaan junub, maka bersucilah dengan air tadi, ya. Fattoharu, maka bersucilah. In kuntum mardo, apabila kalian sakit atau di perjalanan atau datang dari WC, gitu ya, atau kemudian menyentuh perempuan, kemudian tidak mendapati tayamumlah dengan yang baik, begitu ya. Nah, di sini ya mas kalian, junub itu boleh bersucinya boleh dengan air, kalau tidak ada boleh dengan tanah secara bertayamum, begitu. Nah, apa itu junub, jamaah sekalian? Junub adalah keluarnya sperma dengan dibarengi oleh syahwat. Itu junub. Jadi junub itu adalah keluarnya sperma dengan dasar syahwat dan jima. Ya, jima, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, kata mandi dalam ayat di atas dijelaskan secara rinci cara mandinya. Ya. Jadi kata mandi dalam ayat di atas itu dijelaskan, maksudnya tidak dijelaskan begitu. Tetapi penjelasannya dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Insya Allah minggu depan kita langsung ke hadisnya. Jadi kata mandi dalam ayat ini, ya, itu
junub maksudnya mandi dalam ayat di atas itu dijelaskan secara rinci oleh hadis. Insya Allah hadisnya akan kita bahas minggu depan. Nah, kemudian jamaah sekalian, kalimat dalam ayat jika kamu sakit atau syafar dan lain-lain, coba kita berikan ini, kita blok. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, bepergian, au jaa ahadum minkum, atau salah seorang kalian dari WC, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, apabila tidak menemukan air, fatayamamu so'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, kalimat itu hadirin sekalian. Jadi kalimat sakit atau bersafar, maka au di sini bermakna tanwi. Tanwi itu bermakna macam-macam begitu ya. Jadi kalaupun au itu artinya atau, tetapi maknanya adalah dan. Artinya yang menyebabkan kita mandi wajib itu bukan sakit atau datang dari jamban ya, bukan. Tetapi kalimat au di sini bimakna tanwi itu dalam arti keberagaman. Jadi artinya kondisi kita itu beragam. Ada yang sakit, ada yang tengah safar, ada yang baru datang dari WC, atau yang baru lamastumun nisa. Nah, yang baru lamastumun nisa, baru menyentuh perempuan. Maka seandainya setelah dicari tidak ada air, maka hendaklah bertayamum so'idan thayyiban. Nah, begitu. Itu hadirin jemaah sekalian. Jadi dengan demikian bukan pilihan, ya, tapi beragam keadaan, ya, yang dihadapi oleh kita pada saat itu. Ya, atau apakah bersafar, itu bermakna tanwi, macam-macam, ya. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita sampai kepada kata lamastumun nisa. Apa itu kata lamastum? Lamastum itu lebih tepatnya diartikan jima. Jima, hubungan suami istri, ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa lamastum itu diartikan jima? Hal ini sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas. Dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan lamastum itu artinya adalah bercampur dengan istri, begitu. Nah, kita hadirin sekalian. Nah, hal ini sebagaimana dalam Quran surat 237. Nah, coba dilihat jemaah sekalian, ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna, apabila kalian telah mentalak mereka min qabli dari sebelum antamassuhuna, sebelum kalian campuri mereka. Nah, ini ada kalimat massa. Secara bahasa artinya massa itu kan menyentuh. Tapi tamassuhunna itu artinya gauli para perempuan tadi, ya. Nah, kalimat tamassu itu sama dengan dalam ayat tadi, lamasa. Menolak masa, ya. Nah, ini. Jadi dengan demikian, lamastum itu artinya adalah kalian menggauli para istri, begitu ya. Nah, itu. Nah, hal ini sebagaimana dalam Quran surat
Al-Baqarah ayat 237. Ya, di sana ada kalimat tamassuhunna, artinya menyentuh, ya, gitu. Ya. Itu jamaah sekalian, jadi kata menyentuh dalam ayat tadi itu artinya adalah bukan bersentuhan kulit, tetapi maksudnya adalah menggauli para perempuan, begitu ya. Ditambah dengan kalimat la ini la musyarakah dalam bahasa Arab, nilainya la menunjukkan musyarakah. Alifnya nih ya, la ada alif musyarakah di sana menunjukkan saling. Jadi la mastumunisa atau kalian saling menyentuh perempuan. Ya artinya ya seperti begitu ya. Nah, kalimat falam tajidu ma'an, maka kalian tidak menemukan air. Kalimat tidak menemukan berarti sebenarnya harus ada proses mencari. Harus ada proses mencari, begitu. Nah, itu jamaah sekalian, gitu ya. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, kemudian sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, kemudian adik-adik yang Bapak. Kalimat lamastum itu artinya adalah menggauli istri, ya. Nah, apabila setelah berproses mencari sana sini air, kemudian tidak ada, barulah bertayamum, gitu. Nah, adapun kalimat so'id itu artinya adalah segala sesuatu yang naik di atas permukaan bumi, seperti tanah, makanya dengan kalimat so'idan thayyiban, ini sesuatu yang naik di atas tanah, yang naik di atas permukaan bumi seperti tanah, pasir, dan batu. Nah, begitu. Nah, itu jamaah sekalian, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kita kemudian mencoba masuk kepada surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah. La taqrabus shalah. Jangan kalian mendekati sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ini bacanya sukaro dengan sin yang tipis ya, bukan dengan syukaro. Kalau syukaro artinya syukur, kalau sukaro mabok, begitu. Nah, jadi Allah berfirman, wahai jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, begitu. Hatta sehingga ta'lamu, sampai kalian mengetahui matakulun, apa yang hendak kalian ucapkan. Nah, begitu. Jadi kelarangan untuk mendekati sholat, apalagi melaksanakannya. Larangan untuk mendekati sholat itu terus bergulir sadar dengan apa yang dikatakannya, dengan apa yang diperbuatnya. Kalau mereka belum sadar, ya tentu saja perintah ini tidak diberikan kepada mereka karena belum sadar, begitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah jamaah yang Allah muliakan, kalimat berikutnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro tadi ya. Nah, jadi ayat ini sebenarnya bagian daripada fase-fase pengharaman khamar. Gitu, karena khamar itulah yang memabukkan tadi. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mabuk sedangkan kalian dalam keadaan sholat. La taqrabus shalah, jangan kalian mendekati sholat, wa antum sukaro, padahal kalian ini dalam keadaan mabuk. Sehingga
kalian mengetahui apa yang hendak gitu. Ini jamaah sekalian, itu kalimatnya ya. Nah, jadi ayat ini adalah termasuk kepada ayat-ayat yang memberikan hukum kepada orang yang mabuk tadi, gitu. Nah, hadirin jamaah sekalian, fase ayat-ayat fase Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan khamr itu sesungguhnya melewati 4 fase. Nah, fase yang pertama adalah fase penghalalan. Nah, ini jamaah sekalian, ada fase penghalalan ya. Jadi sempat itu khamr itu dinilai sebagai sesuatu yang halal. Betul. Hal ini sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 67. Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhli." Dan dari buah a'nab dan anggur. Ya. Nah, itu tattakhiduna, mereka kalian menjadikan minhu dari buah tadi itu sakaron, minuman yang memabukkan. Rizkon menjadi rizki, ya, hasanan yang baik. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam keadaan seperti itu sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang ingin memahami. Nah, begitu. Nah, jadi fase penghalalan khamr ini ada melalui 4 fase. Fase penghalalan. Dalam ayat ini sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyinggung masalah haram dan halalnya khamr. Nah, begitu. Bahkan malah memberikan satu keterangan bahwa dalam kurma, nab dan khamr itu bisa diolah menjadi minuman yang memabukkan. Tetapi di sini tidak ada larangannya dalam ayat ini. Ini masa penghalalan khamr. Kemudian ayat berikutnya fase sindiran. Nah, sindiran. Jadi Pak Rektor ini memberikan bentuk sindiran, ya. Nah, dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri. Ya. Mereka bertanya kepadamu anil khamri, tentang khamr. Ya, tentang khamr. Wal masir dan kul dan judi. Kul, katakanlah, fihima ismun kabiro. Dalam duanya itu ada dosa yang besar, wa manafi'u, kemanfaatan. Nah, begitu. Jadi kalimatnya di sini jamaah sekalian, sepertinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa khamr itu sesuatu yang dilarang, tetapi penyampaiannya masih belum tegas, gitu ya. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Nah, tentang khamr, maka katakanlah, ya, bahwa dua-duanya itu ada manfaatnya. Hanya wa manafi'u linnas wa ithmuha akbar. Jadi dosa, jadi jamaah sekalian, ini khamr itu, ya, khamr itu dengan fase yang kedua, ini fase sindiran, dikatakan bahwa khamr itu ada manfaatnya, walaupun dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Nah, begitu. Kemudian ada fase pelarangan konsumsinya. Jadi di sini ada fase pelarangan minuman khamr, tetapi di waktu-waktu tertentu, seperti dalam ayat ini. Nah, dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, berarti
Ya, waktu-waktu tertentu di sini adalah sholat, di antaranya waktu sholat. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, itu fase apa? Fase apa namanya? Fase penghalaan, fase sendirian, fase larangan untuk memakai waktu-waktu, dan kemudian yang terakhir fase pelarangan secara mutlak. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal a'nab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, begitu ya. Jamaah yang Allah muliakan, surat Al-Maidah ayat 30 ini arti yang beriman, innamal khamru, hanya saja khamr itu, ya, hanya saja khamr itu, wal maisir, judi, wal ansab, dan mengundi anak panah, adalah wal ajam adalah rijzun min amali syaiton, merupakan najis dari amalia setan, fajtanibu, berkumpullah, maksudnya maka jauhilah oleh kalian hal itu, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Nah, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, di sini ya, dari sini kita paham bahwa kan di antara kaum muslimin itu ada orang yang menamakan dirinya aliran aliran Quran, ya, Qurannya itu artinya tidak mengakui adanya hadis, gitu ya. Nah, orang-orang yang Quraniyah tadi itu suka mengambil satu ayat, bahkan satu potong ayat untuk menelaah apakah dalam laptopnya atau dalam komputernya itu kena virus atau tidak. Begitu ya jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu Quraniyah ini mereka berpegang teguh dan tidak mengakui eksistensi hadis Nabi, maka sangat total kesalahan pemahamannya. Misal bisa jadi nanti dia menghalalkan khamr itu dari ayat ini. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu hal yang harus kita ketahui, kita ingin mengetahui maksud dari, maka haruslah dengan bantuan sunnah Nabi, gitu, karena sunnah Nabi fungsinya memerinci apa yang sudah global tadi, gitu. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, jadi 4 fase dalam menghalalkan khamr itu. Pertama fase penghalalan, kedua fase sindiran, dan ketiga fase larangan mengkonsumsi, dan yang keempat mutlak, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ya, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamar, maisir adalah rijsun min amali syaitan, dari amalia setan, maka harus fajtanibuhu, harus dijauh. Nah, jadi yang surat ini Al-Maidah 90 itu adalah merupakan fase terakhir dalam larangan daripada khamr tadi. Nah, ya, dengan demikian hindarilah kita untuk bisa untuk mengambil ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran dengan satu surat saja, satu ayat saja maksudnya, tetapi harus dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sekarang pertanyaannya begini, orang yang mabuk itu kan
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Ya, di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jadi dikatakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat. Nah, begitu. Nah, kalau sholat, bagaimana kalau ada orang yang orang yang merusak harta seseorang dalam keadaan mabuk, begitu? Apa harus dimaafkan atau bagaimana? Ini pertanyaannya. Nah, gitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, yang Allah muliakan, kalau yang tadi adalah harta atau hak-hak manusiawi, nah hak-hak yang sifatnya manusiawi, maka orang tadi tidak bisa lepas dari jeratan hukum walaupun dia dalam keadaan mabuk, begitu, merusaknya, ya. Kenapa? Karena objek yang dirusaknya adalah sesuatu yang terkait dengan terkait dengan hak asasi manusia. Dia harus dihukum sesuai dengan aturan dan kemudian dia harus didenda untuk mengganti apa yang rusak tadi. Nah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, selanjutnya terkait dengan kehusuan, ya. Khusyuk itu tidak wajib. Tetapi hukum khusyuk itu ada. Tetapi khusyuk itu sendiri, ketidakkhusyuan itu sendiri adalah mengurangi nilai-nilai daripada sholat kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, demikian bahasan kita hari ini. Nah, kita kembangkan dalam diskusi supaya tidak jenuh, begitu. Silakan, Iqbal. Ya, Bapak. Ya, silakan. Kita kembangkan saja. Jadi, ya, jadi ini kita mengulang wudhu yang telah kita bahas. Silakan jamaah untuk bertanya apa yang sudah dibahas di belakang dan yang tengah kita bahas. Silakan. Ya, silakan kepada peserta, kepada audien yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu saja, atau langsung kolom komentar, atau melalui YouTube bagi mereka yang masuk ke channel TV. Silakan, barangkali ada Iqbal. Ini ya. Bismillah, Bapak. Oh, silakan. Rian, silakan. Izin bertanya, Pak, ya, mengenai silakan. Ini. Mohon maaf jika tidak terlalu berkaitan. Ya, nggak apa-apa. Saya pernah Pak menyaksikan untuk memang mendengar keterangan bahwa seseorang jika sudah wudhu kemudian dia itu dalam tanda kutip ya merokok gitu, Pak. Apakah perlu wudhu seperti makan gitu, jadi cukup berkumur saja? Mohon maaf jika ini, Pak. Terima kasih. Ya, baik, langsung Iqbal ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus dari Rian. Jamaah yang Allah muliakan, jadi jangan punya anggapan bahwa pertanyaan itu adalah sesuatu yang naif gitu, enggak. Justru di samping berpahala juga semua pertanyaan itu memberikan manfaat buat kita. Dalam hal ini adalah mengulang. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, artinya tidak ada perulangan materi, tidak ada pendalaman materi. Karena itu
bertanya itu berpahala. Jadi apa yang disampaikan Mas Rian tadi, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi kalau kita sudah berwudu dan kita makan atau merokok, nah apakah wudunya batal? Tentu tidak, karena yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, di depan atau di belakang, gitu. Itu yang membatalkan wudu. Kalau makan dan merokok dan ya makan itu tidak membatalkan wudu, hanya mungkin supaya ketika kita dalam sholatnya tidak merasakan ada makanan di mulut kita, ya bagusnya sebelum kita sholat itu dikumur-kumur dahulu supaya hilang rasa makanan atau rasa rokok yang diisapnya. Begitu. Demikian Rian. Ya. Silakan Iqbal. Baik Bapak, terima kasih. Itu ada yang angkat tangan. Ya, silakan. Iqbalnya kemana tuh ya? Ya. Iya Bapak. Ya, silakan dari Fadilah. Ya. Iya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya Fadilah Sukmawati. Izin bertanya Bapak. Ini Pak, kan kalau mandi junub dalam prakteknya itu boleh dengan menyelam atau apa bahasanya, nyebur ke air kolam yang ukurannya 2 kulah Pak airnya Pak. Nah, bagaimana halnya dengan berwudu? Apakah diperbolehkan atau sah wudunya Pak dengan nyebur di kolam seperti praktik mandi wajib Pak? Baik, ini pertanyaan bagus juga ya dari saudari kita dari Fadilah. Jamaah yang Allah muliakan ya. Nah, jadi kalimatnya kewajiban mandi bagi mereka yang junub, ya. Nah, ada memang sebagian yang punya pendapat mandi saja katanya dengan cara menenggelamkan diri lah kepada air yang 2 kulah tadi, ya. Cukup apakah itu sucikan? Tentu memang dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan cara-cara mandinya. Tidak dijelaskan cara-cara mandinya. Ya. Jadi cara mandinya itu bagaimana? Nah, disinilah fungsi sunnah. Nah, sunnah berfungsi mendetilkan Al-Quran. Seperti halnya dalam Al-Quran dikatakan, wa tegakkan oleh kalian sholat. Cara sholatnya apa? Dalam hadis. Tidak boleh kita kemudian merumuskan sendiri cara sholat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun cara sholat itu melalui hadis. Makanya fungsi hadis itu adalah memerinci apa yang umum dalam Al-Quran. Nah, begitu. Karena itu menjadi tidak logis ya. Jangan seumpama kalau kita akan mengetahui ada aliran Qur'annya ya, Qur'annya itu aliran yang menafikan hadis gitu ya, yang dipakai Al-Quran saja. Kalau mereka itu kekeh punya pendapat begitu, mestinya sholatnya rumusan mereka sendiri begitu ya, jangan sholatnya kayak kita gitu. Karena kalau hadis dinafikan, tidak diakui keberadaannya, hanya Al-Quran yang diakui keberadaannya, mestinya mereka merumuskan sendiri cara sholatnya, merumuskan sendiri cara mandi wajibnya, dan sebagainya. Begitu. Nah, jadi ketika kita bersuci dari junub, itu dengan mandi tadi, adalah mandi yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Karena fungsi hadis adalah memerinci apa yang masih umum dalam Al-Quran. Nah, cara mandinya insya Allah akan kita bahas minggu depan. Begitu. Jadinya insya Allah akan kita bahas minggu depan. Nah, sekarang pertanyaan dari Fadilah tadi, bagaimana? Apakah wudhu juga begitu? Nah, wudhu tentu
Sama ada tuntunannya dalam hadis. Wudhu tentu ada sama tuntunan dalam hadis. Nah, oleh karena itu, bahkan dalam Al-Quran, wudhu yang terbatas juga disebutkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi, yaitu wudhu yang terbatas tadi, ya, yaitu dengan fagsil wujuhakum, membasuh wajah, 2 tangan sampai sikut, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai pergelangan. Hanya segitu. Itu wudhu yang terbatas namun sempurna. Ya, wudhu yang maksudnya wudhu yang sempurna namun terbatas oleh keadaan air. Maka istilahnya para ulama menyebutnya kulah. Nah, dalam ilmu fikih itu ada 2 kulah. Kenapa? Karena dahulu terbatas airnya. Jadi dahulu itu jamaah yang Allah muliakan, kondisi air itu kan terbatas. Tidak seperti hari ini. Dulu itu air itu kita ini sangat tidak bisa, dulu itu kita belum bisa mengeksplor alam. Seadanya saja, kalau kita nyari air, seadanya di gurun pasir, jadi oase-oase itu tadi. Nah, genang bisa dipakai berwudu, bisa dipakai untuk sholat, berwudu atau untuk mandi. Itu para ulama dengan cara mensyaratkan 2 kulah tadi. Nah, begitu. Ya jangan disamakan dengan kita. Nah, sekarang katanya di bak itu ada 2 kulah nggak? Ada air dikit di bak bisa dipakai wudhu. Ya, itu syaratnya 2 kulah atau tidak? Tidak, bukan begitu. Sekarang air kita ini melimpah gara-gara kita sudah bisa mengeksplor alam ini. Begitu. Air bisa didatangkan ke rumah. Kalau dulu kita yang mencari air. Nah, gitu, ya. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, kita sekarang sudah tidak memakai ukuran 2 kulah lagi. Karena kondisi air sudah bisa didatangkan ke rumah kita atau ke bejana yang kita pakai, gitu. Nah, jadi kesimpulannya, mandi ada aturannya, apalagi berwudu. Nah, begitu. Insya Allah kita bahas minggu depan. Begitu, Fadilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Sama-sama, Fadilah. Alhamdulillah. Silakan, ada lagi? Nah, sambil menunggu, baik kita bahas kembali, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi pada kesempatan ini kita akan menguraikan dulu 2 surat sebelum masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi, begitu ya, dengan mandi. Nah, itulah Imam Bukhari dalam kitabnya sebelum membahas tentang mandi, 2 ayat ini dulu, gitu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 ini kewajiban, memerintahkan kepada kita kewajiban berwudu dan bersuci dari junub. Setelah itu bertayamum, kewajiban bertayamum, begitu. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 6. Nah, wudu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah jenis wudu yang sempurna namun terbatas. Disebut sempurna karena diperintahkan oleh Allah, dilakukan oleh Nabi kita juga, oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sempurna terbatas, ya, karena hanya beberapa bagian wudu yang dibasuh. Di sini yang dibasuh kan ya fagsilu wujuhakum, 1 wajah. Kemudian yang kedua aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikut.
Yang ketiga, wamsahu birusikum, mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki sampai ka'bain, sampai 2 mata kaki. Ya begitu. Kumur-kumurnya mana? Nah, pertanyaan kumur-kumurnya mana? Dan lain sebagainya kan? Tidak ada. Nah, ini adalah contoh daripada wudu yang sempurna namun terbatas. Karena kondisi airnya sedikit, maka wudunya diharapkan wudu yang seperti yang disampaikan dalam Al-Quran ini. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Dan itu wajar kalau Nabi itu bisa berwudu dengan air yang sangat sedikit. Begitu. Nah, kalau kita kan airnya, dan Nabi juga ketika airnya cukup, Nabi wudu seperti wudunya kita. Nah, yaitu wudu yang sempurna, tidak terbatas, yang tidak terbatas. Nah, gitu. Jadi ayat ini bicara tentang wudu. Kemudian juga berbicara tentang junub. Wa in kuntum junub, apabila kalian itu dalam keadaan junuban, dalam keadaan junub, maka fattoharu, maka bersucilah. Maka bersucilah, begitu ya, bersucilah. Nah, bersuci itu adalah dengan mandi. Bersuci dengan mandi. Bagaimana caranya? Dalam sunnah. Nah, gitu ya. Tetapi apabila kondisi kita, yaitu baik untuk sholat atau ketika kita ini mau bersuci dengan mandi karena junub, kondisinya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan di perjalanan, datang dari goib, ya, datang dari goib itu sudah menunaikan BAK atau BAB begitu, atau kemudian lamastumun nisa, bagi suami atau istri yang sudah melakukan pergaulan suami istri, ya, tetapi kemudian mendapatkan air, maka cara bersucinya adalah dengan tayamum saja. Tayamum so'idan toyiban, yaitu dengan tanah yang bersih. Nah, begitu cara bersucinya. Jadi tidak perlu berguling-guling orang yang junub lagi di perjalanan atau lagi sakit. Bagaimana untuk berguling-guling di atas tanah? Tidak perlu. Tayamum saja, itu tayamum itu dengan cara menepukkan tangan ke tanah yang bersih, yang tidak ada najisnya, kemudian diusap ke muka, ke wajah, diusap ke wajah, ya, diusapkan begitu yang rata, kemudian pula ke 2 tangan, sampai pergelangan saja, tidak usah sampai sikut, ya, sampai pergelangan saja. Di caranya begini. Nah, ini tiup dulu apabila debunya, itu tiup dulu, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian langsung ke tangan. Jadi caranya begini, punggung tangannya dulu diusapkan sampai pergelangan, kemudian begini. Nah, yang ini masukkan lagi ke sini, kemudian ke sini. Nah, begitu. Nah, itu jamaah yang Allah muliakan, ya. Nah, itu ayat yang pertama, surat Al-Maidah ayat 6, itu memerintahkan wudu dan bertayamum. Wudu dengan air, mandi dengan air, tayamum dengan tanah yang bersih dari najis, ya. Nah, jadi bagaimana itu tayamum dibolehkan? Ketika kita sakit yang tidak boleh kena air. Atau ketika kita di perjalanan sulit menemukan air, begitu. Atau kita kan dari goib, dari belakang, untuk menunaikan BAK atau BAB, maka kita bertayamum, begitu. Atau kalau suami istri sudah melakukan hubungan suami,
Itu yang surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sementara surat An-Nisa ayat 43 di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat wa antum sukaro, dalam keadaan engkau mabok. Dalam keadaan kalian mabok. Ya. Nah, jadi sholat itu tidak sah, karena sholat itu harus mengerti apa yang dilafadzkan. Ya, nah, harus mengerti apa yang dilafadzkan, gitu. Nah, jamaah sekalian, seperti itu, ya. Nah, persoalan mabuk tadi itu memang ayat ini masih menunjukkan adanya larangan mabuk di waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, larangan untuk mabuk itu dilakukan dengan 4 tahap. Dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama, tahap penghalalan dahulu. Ini tahap penghalalan dahulu. Jadi, ayat Al-Quran sepertinya menghalalkan mabuk. Begitu. Seperti surat An-Nahl ayat 67 tadi. Di sini dikatakan, wa min tamarotin nakhli wal a'nab tattakhidhu haro. Inna fil dzalika la ayat liqaumin yaqilun. Jadi Allah berfirman, di antara buah-buahan, yaitu di antara kurma dan anggur itu, kalian memprosesnya menjadi sukaro, menjadi alkohol, menjadi memabukkan. Nah, ini dalam ayat ini hanya tidak dikatakan keharaman. Ya, hanya kemudian Allah memberikan kabar begitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu fase berikutnya dalam proses pengharaman homer tadi, itu Quran surat 2 ayat 219. Nah, di sini fasenya fase sindiran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Nah, wa itsmuha akbar min naf'ihima. Nah, jadi Allah beralunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan maisir dan judi. Ya. Apakah di dalamnya ada dosa yang besar? Mereka bertanya tentang khamr dan judi tadi. Qul, katakan oleh Muhammad, fihima, di dalam dua perbuatan tadi, dua hal tadi, yaitu khamr dan maisir tadi, ada dosa yang besar. Nah, walaupun ada juga kemanfaatannya bagi manusia. Nah, begitu. Tetapi persoalannya, wa itsmuha akbaru min naf'ihima. Bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini fase sindiran. Nah, fase berikutnya adalah fase pelarangan mengkonsumsinya di waktu-waktu tertentu. Misal dalam keadaan sholat, jangan mabuk dalam keadaan sholat. Nah, begitu. Dan fase yang terakhir, dengan secara mutlak, itu Quran surat Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, begitu. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, hal yang perlu dicatat di sini bahwa bahwa kita tidak boleh mengambil hukum dari hanya satu hadis saja. Tidak boleh mengambil hukum dari hanya satu hadis, satu ayat Al-Quran saja atau satu hadis saja. Jadi hukum itu bisa pemahamannya bisa baik, bisa sempurna kalau dikaitkan dengan ayat-ayat lain, dengan hadis lain. Begitu.
Nah, jadi ini ya ini batalnya aliran Qur'aniyah, ya. Kan ada aliran Qur'aniyah yang meniadakan keberadaan hadis. Katanya Quran juga udah cukup. Nah, gitu ya. Kemudian ngambillah, nah dalam hal homer, mereka bisa menyatakan bahwa homer itu halal. Diambil aja salah satu dari pasal yang tadi. Nah, itu. Baik itu Iqbal. Nah, silahkan Iqbal udah masuk lagi. Tadi terlempar ya? Ya. Iya Bapak, tadi ada sedikit kendala sinyal. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ya. Untuk kajian hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak atas pembelajarannya yang insya Allah akan sangat berharga gitu buat kita semua. Karena waktunya juga sudah habis ya Pak, mungkin bisa ditutup. Tidak ada yang bertanya lagi ya? Dengan membaca doa kafaratul. Oh, masih ada yang bertanya ya Pak? Ya, kalau ada satu boleh, kalau nggak ada kita tutup aja. Ya, silakan. Jika masih ada yang mau bertanya, langsung on mic saja. Baik, jika tidak ada, kita tutup saja kajian hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dari saya sebagai moderator, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama kajian berlangsung, karena kesalahan itu murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.